Oke, era dunia shinobi sekarang ini tak akan berjalan dengan sangat mudah. Ancaman sekarang itu bukan hanya soal para shinobi, tetapi para entitas lain, entah itu Otsutsuki atau bahkan para monster yang masih berhubungan dengan dunia shinobi masa lalu. Zetsu sendiri di era ini telah bermutasi nih, dan faktanya masih ada. Entah apa mereka akan membangkitkan nenek moyang cakra dalam dunia shinobi Otsutsuki Kaguya, atau di era inilah kita akan melihat seperti apa God Otsutsuki itu. Nah, dalam chapter-chapter Boruto kala itu kita juga telah disajikan nih para jelmaan monster ekor 10 itu Jubi. Kala itu pemiliknya adalah Isshiki Otsutsuki, yang entah dari mana ia mendapati Jubi itu. Nah, sekarang ini setelah Kut itu membangkitkan limiternya nih, ia telah berhasil mengekstrak kekuatan dari Jubi itu menjadi sebuah senjata untuk melawan Hinokuni. Lalu monster apakah yang akan muncul lagi nih di era shinobi sekarang ini, di mana keberadaan para biju sendiri sudah tak dihiraukan lagi? Oke, kita bahas lebih dalam. Yo nakama Shinobi DRTV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai lahirnya para makhluk jelmaan dari Otsutsuki serta nasib dinas Shinobi kini yang berada dalam genggaman Otsutsuki tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten ASEAN pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dahulu mungkin kita mengira nih bahwa dunia shinobi telah berakhir setelah berakhir pula tersegelnya Kaguya Otsutsuki. Kala pertempuran panjang perang shinobi, semua ninja terkena Mugen Tsukuyomi dan berada dalam genjutsu tiada akhir nih, rencana mata bulan. Namun hanya mereka pemilik kekuatan Rikudo Otsutsuki ini yang mampu menghadapinya. Tentu Kakashi dan Sakura bisa bertahan nih karena perlindungan muridnya Naruto, Sasuke dan juga Obito. Tetapi jika kalian amati lagi nih, memang jalan cerita dunia shinobi itu perlahan naik level. Dari ancamannya adalah shinobi tangguh yang hanya bertarung demi perebutan wilayah. Di akhir-akhir cerita nih, shinobi Naruto kala itu entitasnya itu sudah berubah lebih tinggi lagi, yakni para Otsutsuki. Dan nama-nama seperti Otsutsuki Hagoromo, Hamura, Indra, Asura, dan itu baru dimulai ketika jalan cerita shinobi mendekati titik nadir. Dan di sanalah muncul Kaguya nih. Dan itu semuanya memang berada di final saganya. Artinya memang cerita itu akan berlanjut ke depan dan seterusnya adalah level berbeda dan lebih tinggi lagi di era Boruto, di mana dunia dalam genggaman Otsutsuki. Dan itu benar-benar terjadi di era Boruto sekarang ini. Dan ini benar saja nih, jika dunia shinobi lama itu membahas tentang Otsutsuki cabang dengan berbagai macam ancaman sebagian besar dengan shinobi kuat lainnya, maka di era Boruto ini langsung nih semuanya itu mengarah ke Otsutsuki sebagai gerbang pembukanya. Argazute no kala itu mungkin sebagai awal yang pas nih untuk lembaran masalah yang panjang menanti ke depan. Dan tahu nggak, itu juga bermuara jika ditelisik lagi ke Kaguya Otsutsuki. Sasuke saja bahkan heran kala itu bagaimana bisa Danzo sedekat itu dengan rahasia Kaguya. Sampai di pertengahan dunia shinobi Boruto sekarang ini kita mendapati kejadian yang belum pernah ada di era shinobi masa lalu. Ya, kedatangan segel yang terkenal sekarang bernama Karma. Itu adalah jiwa Otsutsuki yang ditanamkan pada wadahnya yang baru. Kelak nih ketika masanya sudah tiba, karma tersebut akan dirilis ke dalam wadah baru itu dan Otsutsuki yang telah lenyap pun akan muncul kembali karena kesadarannya tersimpan dalam segel tersebut. Setelah lebih jauh menelisik lagi nih, ternyata pula karma itu juga sebagai sebuah data Otsutsuki yang tersimpan nih bahkan ribuan tahun lalu. Data di mana ingatan, peperangan, kekuatan dan pelatihannya terkumpul di sana. Artinya seorang shinobi yang mendapati segel karma, ia memiliki kemampuan luar biasa dan pengalaman bertarung dari seorang Otsutsuki. Boruto Kawaki adalah contoh dari subjek eksperimen nyata sekarang ini. Nah, di era shinobi sekarang ini bermunculan para entitas aneh yang menganggap diri mereka itu klan utama dari Otsutsuki dan menganggap keluarga cabang itu hanyalah entitas kecil di mana mereka harusnya melayani keluarga utama. Ini sih seperti sistem Hyuga dahulu ya. Nah, dari kedatangan para Otsutsuki utama itu kita diperlihatkan pula para monster dan makhluk dengan kekuatan aneh mulai pada bermunculan. Salah satunya kura-kura Otsutsuki. Ya, jika kalian ingat dalam art dimana Urashiki muncul kala itu untuk mengambil cakra Kyuubi dalam diri Naruto, dia itu masuk ke masa lalu melalui time travel. Dia mampu melakukan semua hal itu karena bantuan alat dari Otsutsuki kura-kura yang bisa membawa mereka ke masa lalu. Ketika Naruto masih berlatih dengan Jiraiya, kekuatan itu berkaitan dengan waktu. Nah, Karasuki namanya.
Kala itu Karasuke juga memang mampu membuat kita bernostalgia bagaimana Sasuke dewasa itu bisa bertemu dengan Jiraiya di masa lalu. Selain itu, kita dikejutkan lagi nih kala itu, transformasi Zetsu. Ya, Zetsu masih ada di era Boruto, di mana entitas mereka pun juga telah bertambah kuat, dan ini bahkan sempat dibahas di rapat para Kage nih, bahwa alasan Kaguya menciptakan Zetsu kala itu sebagai pasukannya untuk menghadapi para Otsutsuki utama. Namun nih, ternyata tak sederhana itu. Kaguya memang telah menyiapkan Zetsu itu bisa abadi untuk tujuan jangka panjangnya sendiri. Dan di era Boruto ini para Zetsu itu bertransformasi nih lebih kuat lagi. Konohamaru sendiri adalah orang yang secara langsung pernah berhadapan dengan Zetsu di masa lalu dan di masa sekarang ini, dimana sekarang ini Zetsu itu lebih besar dengan kemampuan gabungan mereka. Nah, sepertinya masih ada peranan penting Zetsu untuk kedepannya nih. Berikutnya adalah entitas God Otsutsuki. Nah, ada lagi nih, di era Boruto kala itu memang makhluk yang mengejutkan muncul lagi. Ketika dalam chapternya itu memperlihatkan Code, Ishiki, dan Boruto kala itu, tiba-tiba panel itu muncul lagi dan memperlihatkan mata seperti Jogan itu banyak sekali. Bahkan di sana terlihat seperti entitas besar nih, sumber dari segala kekuatan yang ada. Banyak orang yang menganggap itu adalah God Otsutsuki di era Boruto sekarang. Dan ini semua itu berhubungan dengan Otsutsuki. Nah, ini belum pernah dimunculkan lagi nih dalam animenya sendiri. God Otsutsuki ini seperti apa yang jelas banyak yang menganggap jika mata-mata itu seperti halnya Jogan. Klan Otsutsuki memang tak pernah berhenti nih meninggalkan sesuatu yang menarik di era Shinobi sendiri. Bahkan setelah gugurnya Ishiki kala itu dan Karma Kawaki itu muncul kembali, ada sesuatu lagi yang menjadi daya tarik Otsutsuki sekarang. Ya, itu adalah Jubi. Jubi di era Boruto ini tampaknya sedikit berbeda nih dengan era Shinobi masa lalu. Kala itu awalnya Ishiki ini ingin mengorbankan Kaguya ketika dalam kedatangannya ke bumi. Namun Kaguya itu entah kenapa dia malah mengkhianatinya. Ia bertahan dalam tekniknya Sukona Hikona, masuk ke telinga Jigen, mengendalikan Kara dengan goal ingin menumbuhkan pohon Shinju agar tunasnya itu juga berbuah. Dan kita tahu di era Boruto sendiri bahwa Shinju itu awalnya adalah Jubi yang ditanam. Jadi ini ibaratnya aja semacam kayak bawang lah yang ditanam ke tanah, dimana akar-akarnya itu adalah ekornya dan tunasnya itu tumbuh yang menjulang ke atas nih. Lalu muncullah pohon Shinju besar, dimana nutrisinya supaya menghasilkan lebih besar buah dan bunganya itu haruslah dengan nutrisi dari Otsutsuki. Karena saat itu Kaguya mengkhianatinya nih, Ishiki memberi ekstrak pada cakranya sendiri sehingga Jubi itu terus tumbuh. Namun di era Boruto ini setelah Ishiki itu gugur, maka tugas sebagai penerusnya berlanjut ke Code sendiri. Dirinya sekarang adalah pemilik dari Jubi ini. Nah, yang menariknya kemarin itu adalah bukan hanya Jubinya nih, namun setelah Code itu membuka limiternya itu, setelah ia dikhianati oleh Eida dan juga Demon, Code itu menemui Jubi dan mengekstrak kekuatan dari Jubi itu sendiri. Lalu setelah itu muncullah monster-monster aneh setelahnya. Kala itu Code bahkan mengatakan seperti ini setelah dikhianati oleh Eida. Aku sekarang punya misi untuk membesarkan pohon suci dan memetik buah cakranya seperti yang dititahkan Otsutsuki padaku. Aku akan memakainya dan menjadi Otsutsuki yang baru. Saat itulah aku akhirnya tahu perasaanku yang sebenarnya padamu, Eida. Apakah aku mau mencintaimu atau mau membunuhmu? Lalu Code itu menemui Jubi nih pada akhirnya dan menyegelnya dengan segel cakarannya itu. Dia mencampur sedikit saja besi dari darahnya sendiri dengan cakar yang diwujudkan secara fisik, dan itulah senjata rahasia dari Code. Setelah limiternya itu terbuka, dia bisa memakai cukup banyak untuk menyelimuti makhluk itu nih, kemampuan yang sebelumnya itu mustahil dia lakukan. Tetapi setelah limiternya itu dibuka, dia bisa melakukannya. Dan lalu tiba-tiba dari balik cakarannya itu muncullah seperti duri-duri. Mereka terbelah seperti mencuil dari sebuah tanah liat, dan tiba-tiba mereka itu bertransformasi menjadi sekumpulan makhluk yang seram dengan tanda segelan Code di tubuh mereka, entah itu di tangan, di muka, atau bahkan di kepalanya. Mereka ini bisa memakai bekas cakarannya Code sendiri nih, dan mereka menjadi lebih kecil dan lebih berguna lagi. Bahkan kita tahu lebih kuat berkali-kali lipat daripada Zetsu sepertinya. Dan itu adalah monster yang kita tahu nih, makhluk yang terhubung dengan Otsutsuki melalui Jubi. So, gimana menurut kalian? Apakah bakal ada nih monster yang terhubung dengan Otsutsuki lain setelah ini? That's really interesting. Jadi itulah tadi pembahasan kita nih mengenai lahirnya para makhluk jelmaan Otsutsuki awal, di mana ancaman dunia Shinobi tak hanya terhenti sejak tersegelnya Kaguya Otsutsuki. Jangan lupa kisah di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton DRTV and we'll be come back.